Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farid Effendi, SSI Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum programan berorientasi objek, kami dari kelompok 27 dengan saya Muhammad Iksanuddin dengan di belakang 086 dan teman saya. Saya Fula Satria Pamungkas dengan NIM belakang 078. Kami berdua dari kelas I2 akan mempresentasikan hasil proyek kami sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Baik, kami berdua mengambil soal nomor 1 dan nomor 3. Untuk soal nomor 1 akan saya jelaskan. Baik, pada nomor 1 ini merupakan studi kasus mengenai hitung gaji di sebuah universitas. Pada kasus ini terdapat dua golongan pegawai, yaitu dosen dan staf biasa. Semua pegawai mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu 1.500.000. Kemudian untuk dosen, gaji tambahan diperoleh dari banyaknya SKS yang diampu, sedangkan untuk staf, gaji tambahan diperoleh dari banyaknya kehadiran dalam 1 bulan. Pada kasus ini terdapat 4 kelas, yaitu kelas pegawai, kelas dosen, staf, dan juga daftar gaji, dan 1 main kelas. Kelas dosen dan kelas staf merupakan inheritance atau kelas anak dari pegawai, sedangkan kelas daftar gaji memiliki relasi dengan kelas pegawai. Baik, langsung saja akan saya jelaskan mengenai sintaks pada kelas pegawai. Yang pertama pada kelas pegawai tentu saja ada kelas yang memiliki 3 variabel global, yaitu variabel string nif, kemudian string nama, dan juga string alamat. Lalu selanjutnya kita ada konstruktornya. Di sini karena pegawai merupakan induk dari subclass, jadi konstruktor yang digunakan saya menggunakan protected dengan 3 parameter, yaitu nif, nama, dan alamat yang merupakan string. Kemudian konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel yang ada tadi. Yang kedua ada function getNama yang fungsinya untuk mengambil nama pegawai. Jadi di sini merupakan protected karena function ini bisa dipanggil juga di subclass-nya. Itu akan mengembalikan nilai dari variabel nama tersebut. Dan yang ketiga ada function getGaji. GetGaji ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi gaji dari masing-masing pegawai, yaitu merupakan gaji awal yang bernilai 1.500.000. Returnnya berupa variabel integer gaji yang merupakan 1.500.000 itu. Kemudian yang kedua ada kelas dosen. Pada kelas dosen ini merupakan extend atau inheritance dari kelas pegawai tadi, yang di dalamnya memiliki variabel jumlah SKS. Jumlah SKS ini merupakan variabel yang menentukan jumlah SKS yang diampu atau yang diambil oleh dosen. Kemudian variabel yang kedua ada tarif SKS, itu merupakan gaji yang didapatkan dalam mengampu 1 SKS. Di sini setiap SKS-nya saya beri nilai 100.000. Jadi semisal ada 10 SKS berarti dosen tersebut akan mendapatkan 1 juta. Baik, lalu ada konstruktor dengan parameter yang sama, yaitu nif, nama, dan alamat. Kemudian di dalam konstruktor tersebut ada perintah super yang berfungsi untuk memanggil konstruktor pada kelas induk atau kelas pegawai tadi. Lalu ada function set SKS yang fungsinya adalah mengatur atau menyeting jumlah SKS yang diampu oleh dosen tersebut. Lalu ada function getGaji. Function ini memiliki nama dan tipe yang sama dengan getGaji yang ada pada
kelas pegawai tadi. Akan tetapi di sini merupakan get gaji yang sudah di-override pada kelas pegawai tersebut. Di dalamnya ada super.get gaji, artinya adalah memanggil get gaji pada kelas pegawai, kemudian ditambahkan dengan gaji tambahan dari dosen. Jadi nanti gajinya akan memiliki nilai yang berbeda ketika menjadi pegawai biasa dan ketika menjadi dosen. Baik, yang selanjutnya adalah kelas staff, merupakan inheritance dari kelas pegawai juga. Di sini ada dua variabel juga. Yang pertama ada jumlah kehadiran, ini merupakan jumlah kehadiran tiap bulan, dan tarif harian. Baik, tarif harian ini merupakan gaji yang didapatkan dalam sehari hadir. Jadi ketika dalam satu bulannya hadir 10 hari, maka akan mendapatkan sekitar 600.000. Karena di sini saya memasukkan gaji tarif harian 60.000. Kemudian ada konstruktor dengan 3 parameter juga, dan perintah super juga untuk memanggil konstruktor dari kelas pegawai. Yang selanjutnya ada function set kehadiran. Ini untuk menyeting jumlah kehadiran pegawai atau staf tersebut dalam satu bulannya. Kemudian ada get gaji juga, yang merupakan override pada get gaji di kelas pegawai, yang nantinya merupakan gaji tambahan dan juga gaji akhir yang didapatkan dari staf tersebut. Kemudian pada kelas keempat ada daftar gaji. Pada kelas daftar gaji ini mempunyai relasi dengan kelas pegawai, sehingga di sini ada public, ini ada variabel list pegawai yang merupakan array dengan tipe pegawai yang isinya adalah 0 karena belum memiliki anggota. Kemudian ada konstruktor dengan parameter jumlah pegawai yang ingin dimasukkan. Lalu yang selanjutnya ada function untuk menambahkan pegawai. Jadi function untuk menambahkan pegawai ini nantinya bisa memasukkan data pegawai ke dalam array list pegawai tersebut. Nah, di sini saya menggunakan looping for sebanyak list pegawai .length atau panjang dari list pegawai tersebut. Setelah kita memasukkan jumlah pegawai tadi. Kemudian apabila list pegawai indeks I itu sama dengan 0, maka kita memasukkan pegawai. Dan jika tidak, maka pegawai yang lama tidak akan terganti. Artinya kita harus memperbarui jumlah pegawainya agar bisa memasukkan pegawai baru. Lalu yang selanjutnya adalah void berupa print semua gaji. Yang di sini merupakan function untuk menampilkan gaji pegawai yang ada. Jadi semisal ada 3 pegawai dan list pegawai ini memiliki 3 indeks. Jadi gaji pegawai yang akan ditampilkan pun juga ada 3 pegawai. Di sini menggunakan looping for juga. Jadi if list pegawai tidak sama dengan 0, maka kita akan menampilkan gaji pegawai. Jika tidak seperti ini atau list pegawai ini merupakan 0, maka yang keluar adalah 0 juga. Jadi mungkin bisa kita eksekusi aja menggunakan main pegawai ini. Nah, di sini ada public static void main string yang merupakan kelas main. Di sini ada 3 pegawai. Yang pertama ada dosen, kemudian ada staff, dan pegawai biasa. Kemudian untuk yang pertama, nama dari variabel dosen ini adalah Putu dengan NIP 111, nama Putu, dan juga alamat Bali. Kemudian saya mengatur SKS-nya sebanyak 10, karena tiap SKS-nya itu diberikan gaji sebesar 100.000, maka nanti gaji tambahannya adalah 1 juta.
Kemudian yang kedua ada staff yang bernama Darmadi dengan NIP 222, nama Darmadi dan juga alamat Jawa. Kemudian saya setting kehadirannya sebanyak 24 dalam 1 bulan. Jadi nanti sekitar 24 kali 60.000. Dan yang terakhir ada pegawai yang bernama Kadek, yaitu dengan NIP 333 dengan nama Kadek dan alamat Madura. Di sini karena Kadek berstatus sebagai pegawai, jadi belum memiliki gaji tambahan. Baik, selanjutnya ada daftar gaji di sini untuk menampilkan, mohon maaf, daftar gaji ini di sini adalah konstruktor atau kita menginisialisasi variabel semua pegawai. Jadi ada 3 pegawai yang nantinya dimasukkan ke dalam list daftar gaji ini. Jadi ada ADD pegawai, yaitu menambahkan pegawai putu, menambahkan Darmadi, dan juga Kadek. Kemudian yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan semua gaji dari 3 pegawai yang sudah kita masukkan tadi. Baik, selanjutnya akan saya eksekusi programnya. Nah, ini merupakan hasil dari eksekusi program tadi. Sesuai pada soal, Putu mendapatkan gaji 2.500.000, Darmadi mendapatkan gaji 2.094.000, mohon maaf, 2.940.000, dan Kadek mendapatkan gaji 1.500.000. Baik, cukup sekian untuk penjelasan dari soal nomor 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di soal nomor 3 sendiri, di sini kita disuruh membuat class matrix dengan array 2 dimensi dengan function-function yang sudah ditentukan. Baik, di sini saya menggunakan Java Atlas Scanner dan menggunakan Java Atlas Arrays. Di Java Atlas Scanner ini untuk men-scan input keyboard, dan Java Atlas Arrays-nya sendiri digunakan untuk mengeprint nilai dari arrays. Nah, di sini saya akan menjelaskan variabel dalam class matrix. Di sini saya menggunakan variabel array integer 2 dimensi dan variabel integer baris dan kolom. Nah, untuk modul scannernya saya menamakan sebagai scanner INP ini. Nah, di sini saya menggunakan dua tipe konstruktor. Jadi yang konstruktor pertama itu tidak ada parameter, jadi dia langsung aja mengeprint masukkan jumlah baris yang ini. Setelah itu barisnya diganti dengan inputan keyboard INP next INT ini. Nah, next INT ini berarti input akan disimpan ke dalam bentuk INT. Begitupun juga dengan yang jumlah kolom ini. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, untuk array-nya diperbarui pakai array jumlah baris dan juga jumlah kolom. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini menggunakan konstruktor dengan 2 parameter, yaitu parameter dibuat untuk baris dan juga kolom. Isi dari array sebenarnya itu kosong, cuman deklarasikan saja seperti itu. Lalu kita deklarasikan dengan ukurannya X kali Y. Nah, public void isi metrik ini sebenarnya di sini dia menggunakan looping 2 kali dan tidak ada parameter, lalu langsung aja mengeprint masukkan baris ke plus I plus dalam kolom ke plus J. Nah, inputan ini dimasukkan langsung ke dalam array. Nah, selanjutnya ke dalam ini, yang selanjutnya public void is metric ini, di sini sebenarnya itu sebenarnya sama aja, tapi parameternya berbentuk matriks, tapi namanya saya definisikan sebagai A. Di sini juga menggunakan looping 2 kali, tapi isinya didapat dari isi matriks dalam parameter. Nah, setelah itu di sini digunakan setelah itu di sini saya hanya mereturn saja seperti return
ambil baris, ambil kolom, dan juga ambil elemen. Nah, untuk di yang public void ubah elemen ini, itu jadi parameter X dan Y itu digunakan untuk menemukan lokasi dari data array yang akan dirubah. Lalu integer Z sendiri ini untuk menentukan nilai barunya. Gitu. Nah, setelah itu lanjut ke public void tampil, fungsi tampil di sini dia untuk melooping per barisnya, habis itu mengeprint nilai-nilai elemen setiap barisnya. Setelah itu di public matrix yang penambahan, kita di sini membuat matriks baru juga sebagai tempat penampungan hasil penambahan dari kedua matriks. Juga menggunakan looping 2 kali, memasukkan hasil penambahan ke matriks yang baru. Setelah itu kita mereturn hasil. Nah, ini juga berfungsi sama yang public matrix pengurangan di bawahnya. Cuman hanya saja di sini tuh pengurangan ini kita menggunakan sebagai min. Kita langsung lanjut saja ke dalam main class-nya. Di dalam main class-nya sendiri, yang pertama ini kita membuat matriks pertama dan membuat matriks yang kedua. Nah, setelah itu kita membuat matriks yang ketiga menggunakan pakai parameter baris dan kolom punya si matriks yang pertama. Gitu. Nah, habis itu kita mengisi matriks yang ketiga dengan penambahan matriks yang ke-1 dan kedua. Setelah itu kita menampilkan matriks yang ketiga. Setelah itu kita mengisi matriks yang keempat dengan pengurangan dan menampilkan lagi matriks yang keempat. Jadi kalau sayaran kira-kira seperti ini. Ini sudah sayaran. Dan di sini saya akan memasukkan jumlah barisnya itu. Ini saya menggunakan jumlah baris 2, jumlah kolomnya juga 2. Nah, masukkan baris ke 0 dan kolom ke 0-nya juga random aja 1, 2, 3, 4. Masukkan jumlah baris lagi 2, masukkan jumlah kolomnya ke 2. Masukkan baris ke 0 dalam kolom ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini udah bisa langsung kelihatan gitu. Misalnya matriks yang pertama ini ya. Di situ kita lihat di situ elemennya 1,1. Nah, itu nilai satunya itu nilai 1 itu terus yang matriks 2-nya itu nilai 1 juga karena matriks yang ketiga merupakan penambahan. Matriks yang ketiga ini itu merupakan penambahan dari matriks pertama dan juga matriks yang kedua gitu. Nah, seharusnya maka kalau dilihat di sini itu 1 ditambah dengan 1 itu maka hasilnya adalah 2 dan di sini benar 2 berarti hasilnya benar. Begitupun dengan matriks yang keempat merupakan pengurangan dari matriks yang ke-1 pertama ini dan juga yang kedua, maka seharusnya hasilnya 0 dan ternyata di sini adalah 0 juga. Oke. Nah, demikian kiranya bisa saya sampaikan atas presentasi ITS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.